Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaifa halukum? Pekan lalu kita sudah masuk kepada muqaddimah. Kemudian sudah mengenal sedikit tentang kalam atau definisi dari ilmu nahwu itu sendiri. Sekarang kita masuk kepada halaman ke-7. Inilah awal dari matannya ini. Halaman 7. Sama, Pak? Sama kan? Halaman 7. Musannifu. Itu sama ya, Pak? Halamannya sama, Pak? Sama halamannya. 7. Berarti beda cover aja ya? Iya, sama. Sama. Beda cover ya? Yang Pak Zul beda aja. Penting isinya sama, walaupun covernya berbeda. Di sini qala al-musannifu tanya. Kelebihan kitab ini adalah dia ada juga nanti latihannya dia. Ada latihan. Kemudian di sini qala al-musannifu katanya, musannif berkata. Siapa musannif di sini? Musannifnya adalah huwa Abu Abdillahi bin Muhammadin bin Daud As-Sin Haji al-ma'ruf bi ibni Ajurum. Bi ibni Ajurum. Jadi kalau kita bilang matan al-Jurumiyah, A-nya harus dipanjangin. Matan Ajurumiyah. Matan Ajurumiyah. Orang kan simpel aja, matan Jurumiyah katanya. Matan Jurumiyah saja. Sebenarnya matan A-nya banyak, Ajurumiyah itu. Matan al-Ajurumiyah itu. Iya. Sebagaimana di sini kan ditulis bi ibni Ajurum ya kan? Nah, jadi nama beliau itu sebenarnya adalah Muhammad bin Muhammad. Abu Abdillah ini adalah namanya kunyah. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Jadi beliau punya anak namanya Abdullah. Lalu dikunyahkan. Makanya mereka dipanggil Abu Abdillah. Jadi kayak Pak Zul, siapa anak paling besar namanya misalnya kan? Misalnya Muhammad berarti Abu Muhammad itu. Namanya beliau Muhammad bin Daud As-Sin Haji. Boleh baca Sin Haji, boleh dibaca Son Haji. Jadi ada dua cara baca beliau. Al-ma'rufu dikenal dengan sebutan Ibni Ajurum. Ibni Ajurum atau Ibnu Ajurum. Wal mauludu fi sanati itsnaini wa sab'ina wa sitti mi'atin. Katanya beliau itu dilahirkan pada tahun 672. Jadi beliau itu lahir 672. Itu lahir beliau di sini. Fi sanati itsnaini wa sab'ina wa sitti mi'ah. Jauh, Bu. 672, Bu. Mutakhirin Bu ini. Iya. Hah? Hijriah? Hijriah, Pak. Kalau sebelum Hijriah zaman jahiliyah tuh, Pak. Kalau sebelum Hijriah. Dia Hijriah dia. Iya. Jauh nih, Bu, Pak. Masa Khalifah Rasyidin aja kan 40 Hijriah. Ini sudah 600.
Masanya kan 40 Hijriah. Tahun 40 Hijriah. Kalau 600 sekian ya. Ini 672, Pak. Jauh. Ini dia sudah masuk kalau nggak salah di zaman apa nih? Arah-arah mau masuk ke Turki Utsmani dia. Menjelang masuk ke Turki Utsmani ini. Kelahiran beliau 672. Kayaknya masih di Abbasiyah nih. Ini mau menjelang masuk ke Turki Utsmani ini. Kemudian beliau wal mutawaffa dan wafat. Wal mutawaffa artinya dan wafat fi sanati wa thalathin wa ishrina wa sab'i mi'atin minal hijratin nabawiyyati rahimahullahu ta'ala. Dan beliau wafat pada tahun fi sanati thalathi wa ishrina wa sab'i mi'atin. Berarti pada tahun 723. Kira-kira berapa umur beliau? 672 wafat 723 berapa? Lebih kurang 51 berarti. Kalau beliau lahir pada tahun 672. Wafat beliau 723. Ya, para ulama dahulu banyak masih muda. Jadi kira-kira berapa umurnya Bapak, Bu? Beliau meninggal umur berapa beliau? Kira 51, Pak. Iya, 51. Itu umur beliau. Tapi Masya Allah karya beliau berkah. Imam Nawawi umur 45 beliau wafat. Imam Syafi'i sekitar 50-an juga. Iya. Kalau 773 dengan 72 111. 720. Dia 773 wafat pada tahun 723. Iya. 15 ya. 51 tuh. 51 tahun umur beliau. Masya Allah karya beliau sampai sekarang masih eksis. Kalau sekarang Hijriah berapa Bapak Ibu? 1446. 46. Kurangin aja beliau wafat 723. Berarti sudah berapa abad ini? 46 dikurang 723 Hijriah. Lebih kurang 7 abad lebih. Berarti kitab beliau sampai sekarang masih eksis. Iya. Matan Al-Jurmiyah. Iya, memang beliau yang 723. Iya. Ini yang penulisnya. Ini Imam bukan, beda lagi, Bu. Beda lagi. Kalau Sibawai punya kitab nama kitab. Kalau Matan Al-Jurmiyah penulisnya ini Al-Imam Sunhaji. Ini Abu Abdullah bin Muhammad bin Dawud As-Sinhaji. Inilah yang penulis Matan Al-Jurmiyah. Matan Al-Jurmiyah itu. Yang umur beliau wafat pada umur 51 tahun itu. Ini kan kalau Al-Musannif ini kan biografi sepintas tentang biografi beliau. Jadi iya, Al-Ajurmiyah. Memang beliau penulis. Enggak ada lagi penulis Matan Al-Jurmiyah selain beliau. Kunyah beliau Abu Abdullah bin Muhammad bin Daud As-Sinhaji. Nah, inilah yang penulis Matan Al-Jurmiyah itu, yang sangat populer. Kita kan biasa dengar belajar pemula untuk nahwu pakai matan apa? Matan Al-Jurmiyah. Ini. Iya. Ini penulisnya. Iya.
Kan ada syarahnya di sini sama ta'liqatnya. Kan beda lagi itu. Yang penyarah di sini Syekh Muhammad Muhyiddin kan? Syekh Muhammad Muhyiddin. Kemudian yang mentaklik itu Karim bin Abdullah As-Sanfu Al-Azhari. Tuh. Nah, yang tulisan merah ini adalah matannya. Tulisan merah ini adalah matan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ajrum atau Ibnu Ajrum. Sekarang kita masuk kepada matan beliau yang merah. Kata beliau, qala al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Nah, ini baru namanya matan al-ajrumiyah. Qala, beliau berkata kan, kalam itu dia adalah lafaz al-murakkab, tersusun, al-mufid, bermanfaat atau berfaedah atau sempurna, bil wad'i, dengan peletakan. Ini baru matan. Kalau sekedar matan aja kita kan nggak paham apa ini itu matan ini itu kan, apa yang didefinisikan sama Imam Ibnu Ajrum ini, al-kalam huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Itu matan beliau itu. Nanti ada penjelasannya dia, peletakan. Kalau hanya sekedar dari matan saja kita masih bingung kan, kalam itu apa adanya kan, apa itu lafaz adanya, apa itu al-murakkab, apa itu al-mufid, apa itu bil wad'i. Kalau sekedar masih matan masih belum faham. Sekarang kita ke syarahnya. Wa aqulu. Nah, ini baru pensyarah kan. Dan aku katakan lil lafzi al-kalami maknayan. Katanya adalah lafaz kalam itu memiliki dua makna. Ahaduhuma lugawiyyun wa tsani nahwiyun. Nah, dikata pensyarah, kalimat kalam itu sendiri memiliki dua makna. Salah satunya ada bermakna secara lugawi, satu lagi secara nahwu. Wasani nahwiyun katanya. Iya. Nah, ini baru penjelasan baru ini. Ya. Secara definisi secara nahwu. Salah satu dari keduanya. Kan katanya lafaz kalam itu mempunyai dua makna. Salah satunya itu ada bermakna lugawi, satu lagi bermakna nahwi. Berarti di sini pensyarah menjelaskan satu per satu. Nah, jadi kalau kita tulis sudah ada apa? Gambarannya. Ini matan al-ajrumiyah. Al-kalam kata al-Imam As-Sanhaji huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Bagusnya dihafal matanya, Pak. Bagusnya dihafal. Jadi setiap pertemuan kita hafal kan. Nanti misalnya kalau ada orang baru-baru belajar bahasa Arab, orang baru belajar ABY, kita sudah belajar matan al-ajrumiyah ini. Jadi yang berkata ini siapa tadi? Imam Sanhaji. Ini matannya. Ya, Muhammad bin Daud As-Sanhaji. Kemudian pensyarah menjelaskan yang ini. Mereka pensyarah tadi beliau. Jadi ini satu-satu akan dijelaskan. Ini kan baru bentuk matan kan? Kemudian pensyarah wa aqulu, beliau menjelaskan kalam dulu. Kalam itu dia dijelaskan secara pertama lugawi, kedua
nahwi. Nah, berarti yang kita baca ini sekarang ini kita masuk nih. Enggak, Bu. Untuk bedakan aja dia. Jadi yang sekarang dia bahas itu di syarah itu adalah kalimat kalam katanya. Kalam itu dijelaskan lafaznya secara lugawi dan nahwi. Kemudian amal kalamu al-lugawi tanya. Nah, adapun kalam secara bahasa itu fahuwa ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun. Dia adalah sebuah ungkapan atau kalimat yang mana didapatkanlah sebuah faedah bisababihi, dikarenakan sabab apa Pak? Tahsulu, memperoleh atau mendapatkan faedah dikarenakan sababnya. Itu namanya lafaz kalam secara lugawi. Katanya apa saja ungkapan itu yang memiliki faedah, maksudnya yang bisa diketahui lah ya kan. Kemudian kata beliau, sawaun akana lafzan, apakah sama saja, sawaun itu sama saja, apakah lafaz itu atau dia ada atau tidak ada. Kemudian katanya kal khatti, seperti khat apa? Garis. Wal kitabatu, tulisan. Wal isyarah, isyarat. Jadi kalau kalam menurut bahasa yang penting dia mudah diketahui, difahami, apakah dia berbentuk lafaz atau tidak. Yang tidak berbentuk lafaz seperti khat, kitabah, tulisan, sama isyarah. Jadi kalam ini menurut orang bahasa, secara bahasa, apakah dia terucap misalnya Muhammadun atau Asadun, itu sudah berbentuk kalam, tapi secara lugawi. Kemudian ada juga yang menjelaskan tidak mesti terucap, ditulis saja seperti ini. Misalnya khat dikasih garis misalnya kan. Nah, ini sudah masuk kalam menurut lugawi. Atau misalnya menulis zahaba Muhammadun. Kayak tadi kan kitabah katanya kan, sawaun akana lafdhan aw lam yakun. Lafaz itu tidak lafaz, kal khatti wal kitabah wal isyarah. Nah, ini kan kitabah nih, nulis kan, ini sudah masuk kalam. Berarti kita nulis sudah masuk kalam. Itu menurut lugawi. Atau isyarat, ainal ma, aina kursi. Nah, terus sudah didefinisikan kalam menurut lugawi. Jadi kalam itu tidak harus terucap. Kan kita biasanya ya, ada masuk kalam. Misalnya mana ada? Itu sudah masuk kalam, tapi menurut lugawi. Tapi kalau secara nahwi yang tadi ini tidak masuk dia. Kalau di nahwi itu dia lafaz. Misalnya kita sebutkan zahaba Muhammadun. Misalnya. Itu baru nahwu. Kan dia lafaz kan? Nah, tapi kalau gini aja kita bilang, kita bikin garis. Kalau di nahwu tidak masuk definisi yang diinginkan. Atau misalnya orang bertanya kepada kita, mana alamat si fulan? Kita bikin ini. Bikin denah lah. Nah, ini sudah termasuk kalam, tapi secara lugawi. Iya.
Nanti coba. Enggak, ke syarahnya dulu. Nah, misalnya dibikin isyarat seperti ini kan. Nah, kita bikin nih. Ini sudahkah kalam? Misalnya kalau ada orang bertanya, "Pak, tuh, di mana rumah si fulan?" Nah, itu berarti sudahkah kalam? Tapi secara lugawi. Atau dibikin deh, nah, sini dah. Sini dah. Misalnya sudahkah kalam dia? Iya. Kayak dena lokasi pesta misalnya. Itu sudah masuk kalam. Meskipun tidak terucap. Itu secara lugawi. Dia itu. Boleh juga kita katakan, ya, dia sedang berkalam misalnya kan, berbicara artinya. Tapi secara lugawi dia kan. Iya. Jadi yang namanya kalam secara lugawi itu baik terucap atau tidak terucap. Yang tidak terucap seperti ini, kitabah, khat, garis, kemudian isyarat, itu sudah termasuk kalam. Tapi menurut lugawi itu. Yang diinginkan itu sebenarnya yang secara nahwi. Sah-sah saja, boleh saja. Misalnya si fulan telah berbicara itu katanya kan. Kalam kamu berbicara. Tapi dengan isyarat. Oke, itu betul katanya. Secara lugawi gitu. Tapi kalau secara nahwi kita lihat lagi maknanya kan. Sekarang kita datang kepada nahwi. Wa ammal kalamu an-nahwi. Katanya, dan adapun kalam secara nahwi itu fala budda min an yastami'a fihi arba'atu umurin. Fala budda min an yastami'a fihi arba'atu umurin. Kenapa dia baca an-nistami'ah? Karena ada an-mas dariyah namanya. Makanya fi'il mudhari'nya dibaca nasab. Karena diawali dengan an, huruf an. Nama annya sebagai fa'il. Mana Pak? An-nistami'ah fihi arba'atu umurin. Jadi berkumpul di dalamnya itu 4 perkara. Jadi kalam secara nahwi itu berkumpul di dalamnya terdiri dari 4 perkara. Fala budda, maka sepatutnya, maka seharusnya. Misalnya kita la budda Muhammadun yadhhabu ilal masjid. Pada 4 perkara atau tergabung pada 4 perkara gitu. Yastami'ah. Nah, kenapa dibaca yastami'ah? Karena diawali fi'il mudhari'nya diawali dengan an masdariyah namanya. Namanya an masdariyah. Kemudian al-awalu tanya. Ini bilang si pensyarah. An yaku apa dibaca nunnya ni? Yakuna. Kenapa? An. Nah, jadi an yakuna lafdhan. Nah, pertama katanya itu syarat kalam itu dalam definisi nahwu itu dia haruslah lafaz, keluar dari suara. Jadi nggak bisa lagi apa? Kitabah, khat atau isyarah. Harus bersyarah. Itu syarat pertama. Wasani, yang kedua adalah an yakuna murakkaban. Tersusun katanya. Murakkaban di kalam itu tersusun.
dari beberapa kali kata. Kemudian wasalits an yakuna mufidan. Artinya adalah sempurna. Jadi lafaznya itu sempurna. Maksud sempurna di sini adalah si pendengar tidak lagi bertanya, sudah jelas. Dia berbicara ini, dia enggak nunggu lagi. Oh, apa lagi yang akan dibicarakan nih? Apakah kalimatnya ini masih ada yang lain atau sudah difahami? Nah, itu nama an yakuna mufidan. Jadi kalimatnya sudah sempurna. Tidak perlu lagi kita menunggu. Sudah faham kita. Syarat keempat adalah kalau dibilang kalam menurut nahwu an yakuna maudu'an bil wad'i al arabi. Di sini maksudnya adalah kalam itu harus diletakkan sesuai peletakan orang Arab. Maksudnya adalah seperti ini. Bahasa Arabnya apa? Qalam. Enggak bisa kita katakan ini mak misalnya kan. Enggak bisa kita bilang ini jidar. Jadi harus apa yang dibilang oleh orang Arab. Ya, orang Arab bilang buku, kitab katanya. Ya kita bilang kitab. Orang Arab bilang air, bahasanya al-ma, kita bilang ma kan. Orang Arab bilang ini meja maktab, kita bilang kita juga harus bilang maktab. Itu yang dimaksud dengan peletakan orang Arab. Misalnya apa kabar, bahasanya kaifahaluk. Enggak bisa kita bilang apa bahasa Inggrisnya apa kabar misalnya. How are you? Peletakan itu. Jadi harus sesuai peletakan orang Arab. Itu namanya kalam. Jadi kalam itu syaratnya dalam 4. Yang pertama lafaz bersuara. Yang kedua murakkab, terdiri dari beberapa kali kata. Kemudian sempurna, maksudnya difahami. Yang keempat maudu'an bil wad'i al arabi, harus sesuai peletakan orang Arab. Jadi enggak bisa kita sembarang kita bilang. Kalau orang Arab bilang ini, kita bilang B. Nah, itu bukankah kalam dia itu. Nah, sekarang masuk kepada di sini. Wa makna kaunihi lafzan. Dan maknanya lafaz itu apa adanya kan? Berarti setelah didapatkan di sini secara nahwi, berarti kalam itu ada 4 kan? Apa saja? Pertama malah lafzu, yang kedua murakkab, yang ketiga mufid, yang keempat bil wad'i. Nah, inilah definisi kalam sebagaimana yang disampaikan oleh al-Imam Sunhaji. Beliau mengatakan al-kalam huwa lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Itu baru definisi kalam. Jadi definisi kalam secara nahwu dia ini. Terdiri dari lafaz murakkab mufid bil wad'i. Itu baru kalam itu. Berarti kalau yang ini tidak masuk kalam ya kan? Ditulis enggak tulisan kalam tapi secara lugawi. Bikin khat garis kalam secara lugawi, bikin isyarah lugawi. Berarti dia tidak masuk kepada nahwi. Gitu. Kemudian sekarang si pensyarah Syekh Muhammad Muhyiddin ini, beliau ingin menjelaskan kepada kita apa itu makna dari lafaz. Wa makna kaunihi lafzan, dan makna lafaz itu apa kata beliau? An yakuna sautan. Nah, dia harus suara mustamilan, meliputi ala ba'dil hurufil hijaiyati allati tabtadi'u
bil alifi wa tantahi bil ya'i. Nah, jadi kata beliau, lafaz itu adalah suara yang meliputi di atas sebagian huruf-huruf hijaiyah, yang mana diawali dengan alif dan diakhiri dengan ya. Alif, ba, ta sampai huruf ya, itu namanya lafaz. Nah. Wa misaluhu, contohnya Ahmadu, yaktubu, Sa'idun. Kenapa dibilang dia lafaz? Karena dia terdiri dari sebagian huruf hijaiyah. Ada apa di sini huruf hijaiyahnya? Ada alif, ada ha, ada mim, ada dal. Nah, itu yang dimaksud dengan lafaz. Suara yang mengeluarkan sebagian huruf hijaiyah. Itu sudah namanya lafaz. Tapi kalau diam saja kita belum lafaz kan? Nah, berarti lafaz itu kata beliau adalah suara yang meliputi sebagian huruf hijaiyah. Atau sebagian huruf hijaiyah itu kita sebutkan misalnya Muhammadun. Nah, seperti ini contohnya. Zahaba Muhammadun. Ini lafaz apa belum? Apa tidak? Zahaba Muhammadun. Lafaz ya. Karena dia keluar dari suara. Terdiri dari huruf hijaiyah, sebagian huruf hijaiyah. Ada dal, ada ha, ada ba, ada mim, ha, mim, dan dal. Nah, itu namanya lafaz. Pokoknya apa saja kita bersuara mengeluarkan sebagian huruf hijaiyah, maka dinamakanlah lafaz. Bukan itu saja. Misalnya kita bilang al-ma'u, misalnya al-ma'u. Lafaz apa belum? Lafaz ya. Karena kita mengeluarkan huruf hijaiyah, alif, lam, mim, hamzah. Nah, itu namanya lafaz. Itulah definisi lafaz di dalam definisi nahwu. Fa inna kulla wahidin min hadhil kalimati ats-tsalathi 'inda an-nutqi biha takunu sautan mustamilan ala arba'ati ahrufin hijahiyatin. Maka kata beliau di sini, fa inna kulla wahidin min hadhil kalimati salas, maka sesungguhnya masing-masing dari 3 kata tadi, ya kan, indan nutqi, ketika pengucapan, takunu sautan. Nah, jadi dia itu menjadi sebuah suara. Nutqi. Dan nutqi itu pengucapan. Ketika pengucapan dengan kalimat-kalimat tersebut, maka dia menjadi suara yang meliputi dari 4 huruf hijaiyah. Mana contohnya? Madu, kemudian yak, tubuh, kemudian sa'idun. Nah, itulah dinamakan lafaz. Ya. Karena suara yang mengeluarkan sebagian huruf hijaiyah. Itu namanya lafaz. Misalnya kita berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Apakah termasuk lafaz atau tidak? Lafaz kan? Tapi secara nahwu tidak kan? Karena yang diminta huruf hijaiyah. Kalau kita huruf apa namanya? Apa namanya? Abjad ya. A, ba, apa? A, ba, A, B, C, D ya. A, B, C, D. Besar. A, B, C. Ya, A, B, C, D. Itu kan dia tak bisa bahasa Arab. Berarti itu kan lafaz kan, Pak? A, B, C, D kan? Kan keluar huruf-huruf kan? Tapi secara di ilmu nahwu dia bukan lafaz ya kan? Bukan kalam dia kan? Karena bukan huruf hijaiyah. Dia lafaz dia kan? Suara kan keluar tuh.
Kemudian di sini fal isyaratu, maka isyarah itu masalah contoh la tusamma kalaman inda nahwiyina. Maka isyarat itu contohnya la tusamma kalaman inda nahwiyina, tidaklah dinamakan kalam inda nahwiyina menurut para nahwu. Ini adalah pengecualian kan. Jadi meskipun dia menggunakan isyarah, menurut ulama nahwu itu dia bukan dimasuk kalam. Karena kalam ini kan huwa lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Itu kalam menurut ulama nahwu. Isyarat saja seperti ini enggak nunjuk aja seperti ngasih ini seperti Nah, itu bukan kalam dia. Tapi secara lugawi kalam. Secara lugawi dia kalam. Secara nahwi tidak kalam. Kenapa? Li'adami kauniha sautan mustamilan ala ba'dil huruf. Karena tidak adanya suara yang meliputi di atas sebagian huruf. Karena namanya lafaz itu harus terucap. Sedangkan isyarah kan tanpa suara. Nunjuk aja kita kan, atau memberikan isyarat dengan apalah. Bisa dengan bibir kita, dengan mata kita, atau dengan tangan, atau dengan kaki dia kan. Nah, itu bukan termasuk kalam dia menurut ulama nahwu. Alasannya kenapa? Karena enggak ada suara meliputi di atas sebagian huruf. Itu alasannya. Jadi kalau misalnya Bapak-bapak Ibu ditanya, kok isyarah tidak masuk kalam ya kan? Menurut ulama nahwu ya kan? Jawabannya li adami kauniha. Itu jawabannya itu. Sautan mustamilan ala ba'dil huruf. Li adami karena tidak adanya suara yang meliputi di atas sebagian huruf dia itu. Jadi syaratnya harus mengeluarkan suara yang harus dan mengeluarkan juga huruf. Itu baru dinamakan lafal atau kalam dia. Kemudian katanya wa in kanat tusamma indan nahwiyina kalaman, dan apabila kalimat tersebut menurut ulama nahwu itu dinamakan kalam. Kenapa? Tanya kan li husulil faidati biha, karena memperoleh faedah. Faedah dengan kalimat tersebut. Maksudnya difahami atau dimengerti itu. Ya orang kan dibilang misalnya alif, bata atau ahmadu, atau dibilang yaktubu, atau dibilang misalnya Sulaiman misalnya kan. Itu orang sudah faham. Oh, Sulaiman nama orang. Maka kan li husulil faidati biha, karena mendapatkan yang faedah, memperoleh. Karena memperoleh faedah, maksudnya memperoleh yang diketahui itu. Maksudnya mudah difahami atau difahami. Li husuli al faidati biha tanya. Dinamakan kalam menurut para ulama nahwu, nama lugawin. Nama lugawin. Iya. Ulama lughah. Karena memperoleh faedah. Jadi menurut beliau iya, lugawiyin. Kalaman. Kalam. Bicara. Ucapan. Iya. Beda. Kalau tadi ulama nahwu kan di atas kan? Iya, banyak ulama itu. Jadi ulama itu mempunyai spesialis
masing. Itu dia lihusulil faidati biha. Karena dia dinamakan kalam juga isyarah tadi itu. Isyarah tadi dinamakan kalam menurut ulama lugawi karena dia memperoleh faedah, ya kan? Karena maksudnya mudah karena difahami kan? Kayak isyarat tadi kan? Orang sudah paham. Aina Muhammad. Tunjuk aja orang sudah tahu dia. Meskipun tidak bersuara. Itu sudah termasuk kalam. Tapi menurut ulama lugawi. Dengan isyarat. Dinamakan. Jadi maka apabila isyarat itu dinamakan kalam menurut ulama lugawi karena mendapatkan faedah dengannya atau memperoleh faedah. Maksudnya adalah kalam dia itu. Ngasih aja kita tulisan seperti orang kirim surat dulu kan, mungkin itu sudah tertutup kalam belum karena dia adalah lafaz dia. Ya, itu menurut ulama nahwu itu. Iya. Mengasih isyarat kan. Itu termasuk kalam secara lugawi itu kan. Iya. Nahwi itu. Karena secara lugawi itu lebih luas maknanya itu. Tapi kalau secara nahwu itu dia agak sempit maknanya dia. Iya, khusus dia. Jadi maknanya ya pada itu aja dia. Nah, sekarang memperoleh faedah dengan syarat. Maksudnya adalah difahami atau sempurna dia. Kemudian di sini wa makna kaunihi murakkaban. Berarti sekarang kita masuk kepada murakkab ini. Lafaz sudah selesai, ya kan? Sekarang masuk murakkab. Ini sudah selesai kita nih bahas. Jadi lafaz itu menurut ulama nahwu suara yang keluar dengan sebagian huruf hija. Iya. Sekarang kita masuk ke murakkab itu. Tersusun. Katanya di sini an yakuna muallafan. Jadi murakkab kalam itu dia tersusun. Muallafan dia tersusun. Min kalimatain au aksara. Tersusun dari 2 kata atau lebih. Jadi syarat minimalnya berapa? 2 kata. Itu baru kalam murakkab. Dhahaba Muhammad. Mana ada dihapus tadi itu. Au aksar atau lebih. Contohnya apa, Bu? Muallafan tersusun. Ya. Jadi kalau kita bilang dia disebut murakkab tersusun itu terdiri dari 2 kata atau lebih. Iya, muallafan tersusun. Iya. Bahasa Arab tuh apa nama tuh muradifnya? Banyak kosakata bahasa Arab itu. Kemudian katanya Muhammadun musafirun. Murakkab apa belum? Murakkab. Kenapa? Sudah. Kenapa? Terdiri dari 2 suku kata. Dan kita paham kan Muhammad musafirun. Muhammad musafir. Atau Muhammad itu telah berangkat. Gitu. Al-ilmu nafi'un. Murakkab apa murakkab? Berarti kenapa terdiri dari 2 kata? Yablughul mujtahidu al-majda. Lebih dari 2. Murakkab apa murakkab?
Murakab kan? Majdah kemuliaan. Iya. Para mustahid itu mustahid itu sampai pada kedudukan kemuliaan. Murakab kan karena terdiri dari 3. Dia kan katanya 2 minimal 2. Minimalnya 2. Berarti lebih dari 2 sudah murakab. Kemudian logo al-mujtahidu al-majda. Mujtahid itu sampai kepada tingkat kemuliaan. Masuklah murakab. Iya. Iya, minimal 2. Minimal 2 kosakata. Kalau satu aja Muhammad. Kemuliaan. Mujtahid maksudnya orang berdua. Yang mujtahid itu ya bisa ya bersungguh, bukan mujahid itu. Beda lagi, mujtahid orang bersungguh-sungguh. Iya, orang yang kemuliaan. Iya. Tingkat kemuliaan. Iya. Kemudian walikulli mujtahidin nasibun. Ini juga contoh murakab. Kenapa? Lebih dari 3 ini, Pak. Ada lam, ada kul, ada mujtahid, ada nasib. Lebih dari 3. Minimal murakab itu 2. Misalnya satu aja, qalamun. Iya, qalamun aja kita bilang. Kalam kan? Secara nahwi juga masuk kan? Qalamun kan? Tapi secara murakab masuk enggak? Belum. Kadang masih satu baru ini ya kan? Kadang enggak tahu qalamun. Apa qalamun ini? Kalau dibilang al-qalamu nafi'un. Baru paham orang kan? Pulpen itu bermanfaat. Atau al-ilmu nafi'un. Nah. Misalnya al-kursiyu maksurun. Orang paham kursi itu patah. Tapi kalau bilang al-kursi saja, paham orang enggak al-kursi saja? Ya, gimana keadaannya kan? Baru atau gimana? Nah. Berarti dia belum murakab. Tapi kalau lafaz kan? Karena terdiri dari beberapa huruf hijaiyah dan terlafaz lagi kan al-kursi bilang kita. Nasibun mendapatkan, memperoleh. Walikulli mujtahidin nasibun. Ya, sama bahasa kita. Nasib kan memperoleh, mendapatkan atau jatah misalnya. Matas'a ilaihi, dan ilmu itu lebih baik matas'a alaihi, yang mengalir yang kau berjalan kepadanya itu. Ya, atau berjalan kepadanya itu. Ilmu itu baik matas'a ilaihi, selama kamu berjalan menuju kepadanya itu. Ini disebut murakab apa tidak? Al-ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Murakab apa tidak? Berapa lebih di sini? Al-ilmu khair ma tas'a ilaihi. Iya. Ya, ilmu itu lebih baik ma tas'a ilaihi, apa yang mana kamu berjalan kepadanya itu. Iya. Ini pepatah diambil sama dia. Cuman dijadikan contoh sebagai murakab. Ya. Kemudian apa lagi? Fa kullu ibaratin min hadzal ibarati tusamma kalaman. Katanya semua tadi itu, mau yang 2 kasta, 3 atau 4, maka dinamakan tetap kalam. Itu menurut ulama nahwi. Kemudian wa kullu ibaratin minha muallafatun
min kalimatain au aksara, dan setiap ibarah yang darinya yang tersusun dari 2 kata atau lebih, fal kalimatul wahidatu la tusamma kalaman indat nuha, maka satu kata itu tidaklah dinamakan kalam menurut para nahwu. Ini indan nuha, artinya menurut para ulama nahwu. Illa idzan dhamma ilaiha ghairuha, kecuali selainnya itu digabungkan kepadanya itu. Ya. Kecuali selainnya itu, selain kalimat satu itu digabungkan kepadanya. Sawaun akana indama ghairiha ilaiha, sama saja apakah digabungkan kepada selain kata itu pada hakikatnya, kal amsilatis sabiqah, seperti contoh terdahulu, am takdira, atau dia bentuk takdir, ketetapan atau ketentuan. Maksud takdir ini bukan takdir yang kita fahami, maksudnya dia mungkin menggunakan huruf apa, ilah misalkan, jadi ditetapkan, ditentukan bahwasanya itu dia termasuk kalam. Hakikat sebenarnya am takdiran, ya, seperti contoh terdahulu atau sebelumnya, takdiran. Jadi ada yang hakikat yang tampak zahir kan, ada takdir itu tersembunyi itu. Apa? As-sabiqah, terdahulu atau sebelumnya. Sebagaimana contoh terdahulu atau takdirah atau ketetapan. Kama idza qala laka qailun man akhuka, sebagaimana apabila dia berkata kepadamu, dia mengatakan man akhuka, siapa saudaramu, fataqulu Muhammadun. Jadi maksudnya adalah di sini kan kalam tadi lebih dari minimal 2. Kemudian ada lagi di sini penjelas pensyarah mengatakan bagaimana hukumnya sekiranya disembunyikan, ya kan? Dia contoh man akhuka, siapa saudaramu. Kemudian dijawab cuma dengan satu kata Muhammadun aja. Apakah ini termasuk murakkab atau tidak? Ya kan? Tapi sebenarnya itu dia termasuk murakkab atau dibilang juga kalam. Kenapa? Ada kalimat disembunyikan. Yang hakikatnya nampak Muhammadun akhi misalnya kan, itu kan tampak itu kan hakikat, ya kan. Tidak takdir tadi seperti ini, man akhuka Muhammadun aja, itu takdir tuh. Sebenarnya ada kalimat yang disembunyikan. Kan kita tahu murakkab itu terdiri dari 2 atau lebih. Mungkin bisa jadi ada pertanyaan tadi kan, man akhuka, yang kita tahu Muhammad, dia jawab cuma kalimat Muhammadun saja, satu kata aja. Iya, dia bertanya siapa saudaramu, dijawab Muhammadun. Dia dibuang sama dia kan satu kata lagi kan, sebenarnya akhi Muhammadun, saudaraku adalah Muhammad itu. Jadi disembunyikan, tetap pada intinya dia 2 dia itu atau lebih itu. Fahadhil kalimatu tu'tabaru
kalaman. Katanya kalimat Muhammadun ini aja, ini menurut pensyarah, dia ini sudah termasuk kalam. Di anna takdira, karena takdirnya itu adalah ketetapannya, ketentuannya adalah man akhuka. Aslinya Muhammadun akhi gitu. Seperti ini kan? Ditanya man akhuka, misal di sini kan? Man akhuka. Lalu dijawab sama dia apa? Muhammadun aja. Nah, kalau kita kembali kepada makna murakkab, Muhammad ini masuk apa enggak murakkab? Enggak kan? Kenapa? Cuma satu aja dia kan? Tapi sebenarnya kata pensyarah di situ menyebutkan ini sudah termasuk kalam. Kenapa? Ada yang disembunyikan. Aslinya Muhammadun akhi. Muhammadun. Nah, berarti ini disembunyikan ya kan? Nah, misalnya si fulan nanya, man umuka, kan? Man umuka, siapa ibumu tuh? Dibilang Aisyah misalnya. Aslinya adalah Aisyah tu ummi itu. Nah, ada yang disembunyikan. Kita tahu dia disembunyikan itu apa? Karena ada ini yang lebih jelaskan. Kalau cuma disebut Muhammadun, baru orang nggak tahu. Kok tiba-tiba dia bilang Muhammadun? Munculnya kenapa nih, kan? Ini kan jelas. Man akhuka, siapa saudaramu? Mau dibilang satu kata atau dua, dia sudah termasuk kalam. Sudah tersusun dari dua kali kata atau lebih. Itu. Ini sebenarnya sebagai syahidnya, buktinya. Nah, udah jelas kan? Misalnya imam masjid, ada orang nanya, man imam muka dah, siapa imam masjid di sini, imamu di sini dah. Misalnya nama Zaid, kita bilang Zaidun, kan? Udah termasuk kalam. Kenapa? Karena sini sudah, ini kan buktinya di sini. Meskipun dia cuma menyebut satu kata, aslinya adalah Muhammadun imamuna misalnya kan. Muhammad itu imam kami di sini kan, yang pemimpin salat itu. Murakkab. Ya. Taunya dari mana? Dari kalimat sebelumnya itu. Ya, yang hakikat tuh misalnya Muhammadun akhi, al-ilmuna nafi'un, ya kan? Tersembunyi, takdir itu tersembunyi. Tu'tabaru termasuk kalaman. Tu'tabar itu termasuk. Kemudian masuk kepada wa makna kaunihi mufidan, dan makna yang mufid itu apa tanya kan? Nah, di sini dikatakan an yahsuna sukutu al mutakallimi alaihi. An yahsuna, sunah tertibah baik. Ini secara letterlek aja dulu kita terjemahkan. Sukut diam. Al-mutakallim orang berbicara. Jadi baiknya diamnya orang mutakallim yang berbicara itu baik atau bagus. Tapi di sini bukan itu maksudnya, adalah sempurna. Jadi mufid. Nah, berarti kita sekarang al-murakkab sudah. Sekarang ke mufid lagi. Nah, mufid itu adalah definisinya an yahsuna sukutul mutakallimi alaihi. Kalau diartikan letter like, yahsun baik, sukut diam, al mutakallim orang berbicara, alaihi atasnya. Kalau diterjemahkan berarti apa? Diamnya mutakallim itu baik. Maksud diamnya itu adalah
faham. Di sini penjelasannya. Bihaitsu. Bihaitsu. Inilah penjelasannya. Dari sisi ya ditinjau. Dengan ditinjau bihaitsu. Ya. Dengan ditinjau la yabqa as-sami'u muntaziran li syai'in akhar. Enggak, dia mabni. Dia isim mabni. Katanya la yabqa sami'u. Dan sami apa? Orang mendengar. Yabqa tetap. Tidaklah orang mendengar itu tetap atau selalu menunggu. Muntaziran menunggu li syai'in akhar. Itulah definisi dari makna an yahsuna sukutul mutakallimi alaih. Maksudnya orang yang berbicara itu, setelah itu dia diam, enggak lagi menjelaskan, ya kan? Itu baru namanya kalimat sempurna. Misalnya kita bilang al ilmu nafi'u. Ya udah, kita diam kan? Yang mendengar faham. Yang mendengar lagi tidak perlu menunggu. Apa setelah itu? Apa kalimat sesudahnya? Itu namanya an yahsuna sukutul mutakallimi alaihi. Apa? Ditinjau, dengan ditinjau. La yabqa as-sami'u muntazira li syai'in akhar. Tidaklah yang mendengar itu selalu atau senantiasa menunggu tu li syai'in akhar, kepada satu yang lain. Berarti kalau masih menunggu jawaban dari kita berbicara ni kan, jika datang Muhammad terus kita diam, yang orang mendengar pasti menunggu kan. Kalau misalnya orang yang mendengar itu menunggu lagi ucapan sesudahnya itu, maka kalamnya belum mufid. Kenapa? Karena dia masih menginginkan jawaban yang lagi, atau masih menginginkan kalimat yang lain. Misalnya jika Muhammad datang, ngapain Muhammad datang? Kan dia nunggu. Berarti itu bukan kalam, atau belum kalamu mufid, karena masih menunggu. Tapi kalau kita bilang al ilmu nafi'un, ya udah kita diam, yang mendengar juga diam. Sudah faham mereka kan? Ilmu itu bermanfaat. Atau kita bilang tadi al ilmu nafi'un. Contohnya, falau qulta, maka seandainya kamu katakan idza hadaral ustadzu, idza hadaral ustadzu. Sekarang kita lihat kalimat idza hadaral ustadzu. Idza hadara al ustadzu. Kalau kita lihat lafaz enggak dia? Idza hadara ustadzu. Lafaz ya kan? Murakab enggak? Berapa dia sini? 3. Idza hadara al ustadzu. Mufid enggak? Belum, karena dia masih menunggu. Bertanya dia kan, menunggu kan. Idza hadar ustadzu. Misalnya si fulan berbicara idza hadar ustadzu. Kita sebagai mendengar pasti nunggu kan. Nanya apa ini? Kalau apabila ustaz datang ngapain kan? Apa kita dihukum? Apakah kita dikasih tugas atau disuruh pulang? Berarti kan masih menunggu ucapan, meskipun dia terdiri dari lafal murakab, tapi belum sempurna dia. Belum sempurna dia. Pasti menanti jawabannya kan. Di sini la yusamma dzalika kalaman. Tidak dinamakan itu kalam, meskipun dia terdiri dari lebih dari tiga kata atau dua kan. Meskipun dia adalah lafaz, ya kan? Idza hadaral ustaz. Iya. Kalau kita rinci satu-satu, lafaz sahih.
Murakkab sahih mufid belum. Karena belum an yahsuna sukutul mutakallimi alaihi. Maksudnya orang yang bicara tu diam gitu. Tapi kalau sudah diam berarti sudah faham dia itu. Walau annahu makanan sekiranya bahwasanya dia kata tadi itu lafaznya murakkab min salasi kalimatin, terdiri dari 3 kali kata kan, 3 kata kan, 3 itu kan, iza hadara al ustad, tapi belum dibilang kalam karena belum mufid dia itu. Kemudian li'annal mukhataba yantaziru ma taqulu, karena yang diajak berbicara tadi itu menanti ma taqulu, apa yang kamu katakan, ba'da hadza, setelah ini kan, idza hadal ustadzu, apa kita masih menunggu mimma yatarattabu ala huduril ustadzi, mimma yatarattabu ala huduril ustadzi, dari apa-apa yang menyebabkan datangnya si ustaz itu. Kamu masih nunggu dia datang, si ustaz ngapain kan? Fa idza qulta idza hadaral ustadzu ansata at-talamizu, apabila ustaz datang, ansata fa idza qulta maka apabila kamu katakan idza hadaral ustadzu ansatal talamil, apabila ustaz datang murid-murid pada diam, berarti sudah jelas kan. Tapi kalau cuma idza hadar ustaz, hadara hadir atau datang, misalnya kita dikatakan idza hadar ustaz, pasti kita masih menunggu jawaban kan, menanti kalimat apa sesudahnya ini ya kan terucap. Tapi kalau dikatakan idza hadaral ustadzu ansatat talamizu, itu jelas kalau ustaz datang para siswa diam. Itu sudah mufid, dia kan sudah sempurna. Jadi syarat mufid itu adalah yang mendengar tidak lagi menanti yang si mutakallim, itu memang mufid. Sara menjadi, sara kalaman lihusulil faidah. Jadilah lafaz murakkab tadi itu sebuah kalam, karena dia mendapatkan faedah dari yang diucapkan tadi itu. Sudah sempurna dia itu. Meskipun misalnya tidak lebih dari 3 kata, 2 kata pun bisa menjadi sempurna. Contohnya tadi al-ilmu nafi'un. Itu sudah mufid. Sekarang contohnya seperti, iya, karena orang paham ilmu. Iya, seperti ini. Al-ilmu nafi'un. Sekarang kita rinci. Apakah kalimat ini al-ilmu nafi' masuk kalam apa tidak? Kalam, karena lafaz, ada lafaz dengan murakkab enggak? Terdiri dari 2. Mufid enggak? Mufid kan? Ilmu bermanfaat. Orang udah paham, diam lagi kan? Kita enggak menanti lagi. Sekarang bil wad'i enggak? Sesuai peletakan orang Arab. Bil wad'i. Kalimat nafi' ini kan dari orang Arab. Kalimat ilmu dari orang Arab. Berarti sudah menjadi kalam dan terpenuhi 4 syarat. Meskipun dia cuma 2 kata, tapi kalau terpenuhi keempat syaratnya ini,
maka dia disebut kalam menurut nahwu. Ulama nahwu. Kita ulangi lagi. Lafaz sudah jelas. Ini al-ilmu nafi'. Murakkab sudah jelas kan? Terdiri dari dua kata atau lebih kan, syaratnya kan? Dua atau tiga atau lebih kan? Mufid enggak? Mufid kan? Sudah jelas ilmu bermanfaat. Ya udah, orang enggak akan bertanya lagi. Bil wa'i enggak? Sesuai peletakan orang Arab enggak? Kalimat ilmu, kalimat nafi' dari Arab apa bahasa kita? Ya, ini langsung masuk ke sini, Bu. Iya, enggak. Langsung terangkum dia. Sekarang kan bil wad'i definisinya itu katanya kan sesuai peletakan orang Arab. Kalimat ilmu, kalimat nafi' ini bahasa siapa? Bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Atau orang kita yang melafazkan apa orang Arab? Orang Arab itu nama bil wad'i. Maka tersusun enggak? Contoh yang lain misalnya seperti ini. Zahaba Muhammadun ila suq. Kalam enggak ini menurut ulama nahwu? Terpenuhi enggak keempat syaratnya? Secara lafal terpenuhi kan? Secara murakkab terpenuhi kan, lebih dari dua, ya kan? Mufid enggak? Mufid. Faham orang kan Muhammad pergi ke pasar. Bil wa'i enggak? Ya, karena kalimat pergi itu dalam bahasa Arab dinamakan zahaba. Muhammad nama orang Arab. Ke itu ila. Pasar bahasa Arabnya suq. Jadi udah masuk bil wa'i itu dia. Jadi sesuai peletakan orang Arab dia itu. Ya, peletakan orang Arab. Jadi orang Arab mengatakan pergi itu katanya zahaba yadhabu. Ya udah, enggak bisa kita bilang seenak kita aja misalnya apa namanya itu masyayam akala yakulu kita. Ada juga zahab kalau kita ansota bila diam. Yang di sini apa beda dengan yang di kalimat ayat sunnah sukut. Sukut tuh kalau diam, sukut itu diam untuk sementara sukut. Diam sementara sukut. Ya, tapi kalau untuk bersama dengan tadabbur itu nama insot. Ansotayun situ. Misalkan kan didalamkan wa idza quri'atul Qur'an maka fan situ diamlah kan, la'alakum turhamun. Makanya Allah di dalam Quran itu menggunakan kalimat ansotayun situ, diam tapi dengan dita'ammul, ditadaburi Al-Quran tersebut. Bukan Allah mengatakan uskutu ya kan, tapi fan situ la'alakum turhamun. Yang dengan memahami. Ya, dengan ditadaburi. Itu nama insot. Berbeda dengan sukut. Dia diam tapi dalam bentuk sementara. Tanpa adanya tadabbur. Diam dengan merenungkan. Iya. Makanya kan di Al-Quran itu menggunakan fa'ansitu la'alakum turhamun. Maka diamlah kata Allah. Mudah-mudahan kalian dirahmati tanya. Bukan Allah bilang faskutu kan? Iya. Iya. Uskut la tatakallam. Boleh. Uskut la tatakallam. Diamlah tu. Iya. La tatakallam. Ya, insat dia diam merenungi dia. Apa Pak? Ansota at-talamidhu. Iya, jadi dengan tadabbur dia. Kalau suaranya Saut itu kan. Bukan, ini ansotayun situ. Ini beda fi'il ya, Bu. Iya, ansota. Beda sautun. Ini ansota. Artinya sama dengan
sakata. Yaskutu kan. Bedanya adalah kalau insat ini diam tapi dengan tadabbur dia. Sakata dia diam sementara. Kalau ini ya af'ala. Wazannya af'ala. Sahih. Kalau menerapkan cara dalam kegiatan kita, apa bahasa? Uskut ya akhi. Itu dah cukup. Ya. Uskut. Bukan kasar dia. Dia nyuruh orang diam tapi sementara diam lah. Nah, tapi dengan nada yang agak apa nadanya? Insat. Itu dia suruh diam tak sampai minta daburi beda lagi kan. Kecuali kita misalnya dalam mengajar misalkan ahyatulab ansitu tuh. Berarti maksudnya dengarkan diam tapi sambil memahami perkataan itu. Tapi kalau sukut aja, sukut diam. Iya. Fasma'u ansitu kan. Maka iya. Kalau insat itu dia diam lama tapi dia dengan mentadaburi. Didengarkan tapi dihayati, di apa itu. Enggak ada suara dia setelah itu dia. Sampai selesai dia. Ental waktu. Iya, Pak. Oh ya. Jadi wa ma'na kauni maudu'an ini insyaallah nanti tinggal baca aja yang jelas bil wa'mi sudah kita syarah ya kan. Nah, ini agak gampang ini. Intinya adalah sesuai peletakan orang Arab. Nah, kemudian kalau hilang salah satu ini berarti tidak kalam menurut nahwu. Nah, sampai halaman berapa kita, Bapak? 9 ya. Ditandain. Tandain aja Pak. Iya, pekan depan. Peletakan tadi. Itu besok tinggal baca aja nanti. Oh iya. Absen Pak. Halaman 9 ya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.